Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu, kan sama-sama Fatimah, ya, dan sama-sama wanita mulia, bahkan Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, ada 4 perempuan yang bakal menjadi pemimpin di surga. Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Beliau adalah ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah Asya binti Mujahid, istrinya Fir'aun yang sangat kejam kepada rakyatnya dan ingkar kepada Tuhannya. Inilah 4 wanita yang akan menjadi pemimpin di surga. Dan terdapat di dalam hadis dalam Sahih. Saya akan menceritakan tentang Fatimah binti Muhammad. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk di masjid habis sholat berjamaah, duduk bersama sahabatnya. Tiba-tiba ada kakek tua datang meminta, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, saya lapar. Kata kakek tua tadi, saya membutuhkan pakaian. Saya cuma punya pakaian yang menempel di tubuh saya. Berikanlah saya makan, berikanlah saya pakaian, kata kakek tua tadi. Rasulullah melihatnya sangat tiba. Gimana enggak tiba, Bu? Muka kakek tua tadi pucat, Bu, bibirnya membiru, dan pakai tongkat jalannya sambil gemetaran. Kita coba ingat, mungkin kakek kita, ya, kebayangnya gitu ya Bu, sudah tua, kelaparan, nggak punya apa-apa. Tapi Nabi menyampaikan kepada kakek tua tadi, wahai kakek tua, mohon maaf, saya tidak memiliki apa-apa karena tadi sudah saya berikan kepada orang lain. Kalau begitu, jangan kecewa kakek tua. Datanglah kepada putriku yang bernama Fatimah. Mintalah ke Fatimah, mungkin saja Fatimah ada barang yang disedekahkan untuk kakek. Terus kakek tersebut datang kepada Fatimah dengan senangnya bergegas, karena apa, Bu? Kalau sekarang kan mungkin ada yang kita minta laparnya lapar-laparan. Kalau dulu lapar beneran, Bu. Bergegas datang kepada Fatimah Az-Zahra. Wahai Fatimah, wahai putri Rasulullah, saya kelaparan, kata kakek tua tadi. Saya tidak punya pakaian, berikanlah saya makan, berikanlah saya pakaian. Fatimah bingung. Kata kakek tadi, saya tuh sudah minta kepada ayahmu Rasulullah, tapi ayahmu Rasulullah menyampaikan kepada saya untuk menemui Fatimah. Fatimah bingung, Bu. Fatimah ini hidupnya sederhana, Bu. Dia hanya punya barang yang gak ada di tubuhnya. Itu adalah kulit kambing. Kulit kambing itu adalah alas tempat tidurnya Hasan dan Husain. Akhirnya dia berikan karena bingung. Apa ya, roti gak punya, daging gak ada, gitu kan? Kurma juga tidak ada. Akhirnya diberikanlah kulit kambing itu kepada kakek tua tadi. Kakek tua tadi bingung, Bu. Karena Fatimah juga bingung mau ngasih apa, gak punya apa-apa. Akhirnya kakek tua tadi bilang ke Fatimah, wahai putri Rasulullah, ini kulit kambing buat apa? Apakah ini bisa mengenyangkan saya? Apakah ini bisa menenangkan tubuh saya? Fatimah makin bingung dan masuk rumah lagi. Dia mikir-mikir lagi, apa ya yang mau saya sedekahkan. Akhirnya Fatimah teringat dengan kalung emas yang diberikan oleh bibinya, namanya Fatimah juga, Fatimah binti Abdul Muthalib. Dia teringat, dia langsung membuka kotak, diambillah emas tersebut, diberikan kepada kakek tua tadi. Kakek tua tadi melihat, wah ini kalung emas, wah bersinar, bagus. Dibawalah kalung emas itu. Kakek tua tadi saking senangnya, Bu, dia berjalan bergegas menuju Rasulullah yang sedang kumpul-kumpul dengan sahabat. Wahai Rasulullah, saya berikan emas oleh putrimu. Dengan senang hati kakek itu, karena
Dan kejadian itu Bu, ada sahabat kaya bernama Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, maukah kalau itu kau jual kepadaku? Kata kakek-kakek tersebut minta izin sama Rasulullah, padahal sudah menjadi miliknya. Wahai Rasulullah, bolehkah kalau ini saya jual? Boleh, kata Rasulullah, karena kalau itu sudah menjadi milikmu kakek. Akhirnya dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Kakek hanya meminta, saya minta sepotong roti, saya minta sepotong daging, dan juga minta bekal untuk pulang ke kampung halaman karena tidak punya uang Bu. Jadi pulang mudik. Kayaknya Abdurrahman bin Auf memberikan lebih daripada apa yang diharapkan kakek tadi. Memberikan 20 dinar, 100 dirham, beberapa potong roti, beberapa potong daging, dan diberikanlah unta untuk kendaraan pulang atau mudiknya. Kalau dulu kan kendaraannya unta ya Bu, unta, kuda gitu kan. Kalau sekarang Toyota gitu kan, berbeda dengan yang dulu. Dan kakek tadi bergumam, saya mendapatkan lebih dari apa yang saya harapkan. Akhirnya kami tadi mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, terima kasih. Kata Rasulullah, ucapkan terima kasih kepada Allah dan Rasul itu setelah kamu mengucapkan terima kasih kepada Fatimah pemilik kalung tadi. Akhirnya Bu, apa yang terjadi? Dengan keikhlasan Fatimah bersedekah, kalung itu kembali ke Fatimah. Kok bisa? Kalung tadi dibeli siapa Bu? Dibeli Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf mengutus budaknya bernama Saham. Wahai Saham, berikan kalung ini kepada Rasulullah, dan aku berikan engkau untuk menjadi budak mereka. Kalau dulu ada perbudakan, sekarang kan tidak ada. Dibebaskan, tidak ada perbudakan sekarang. Akhirnya Saham ini datang ke Nabi, wahai Nabi, saya diutus oleh Abdurrahman bin Auf tuan saya untuk mengirimkan kalung ini dan menjadikan saya sebagai budak tuan. Kata Rasulullah, datanglah ke Fatimah karena kalung itu milik Fatimah. Dan akhirnya Saham ini datang ke Fatimah, dan Fatimah merasa tenang. Ternyata kalung itu kembali lagi karena pemberian daripada bibinya. Dan Saham ini yang tadinya budak Bu, karena sudah diberikan kepada Fatimah. Fatimah mengatakan kepada Saham, wahai Saham, kamu sudah menjadi hak saya. Saya bebaskan kamu dari perbudakan. Jadi mulai sekarang kamu menjadi orang yang merdeka. Jadi Bu, tadi itu gara-gara Fatimah ikhlas sedekahnya mendapatkan manfaat luar biasa. Kakek tadi juga mendoakan Fatimah, ya Allah berikanlah surga kepada Fatimah. Fatimah didoakan oleh kakek tadi mendapatkan surga, dan dikabulkan oleh Allah mendapatkan surga Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang kedua, kakek tadi asalnya miskin menjadi kaya. Yang ketiga, si Saham tadi asalnya budak menjadi merdeka. Itu jadi hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita harus menjadi orang yang ahli sedekah. Karena orang yang suka sedekah itu Bu, ditutupi keburukan-keburukannya sama Allah. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang bersedekah maka ditutupi 70 keburukannya Bu. Dapat doa nanti di hari kiamat Bu. Dapat syafaat nanti di hari kiamat Bu. Kalau kita menjadi orang yang ahli sedekah, ketika kita nanti meninggalkan dunia, masuk alam barzah, kita mendapatkan keringanan, bahkan kita dibebaskan dari panasnya siksa kubur. Mau tidak begitu? Mau ya? Kita tentu mau makan tidak sia-siakan. Saya yakin Bu, ibu di sini semuanya sudah pada sedekah ya Bu. Karena apa Bu? Karena nggak mungkin kegiatan ini terlaksana kalau bukan karena sedekah ibu-ibu semuanya. Karena apa kata Nabi menyampaikan dalam hadisnya, siapa saja yang gemar bersedekah
kita mampu untuk bersedekah dengan orang yang terdekat dan orang yang terjauh. Kalau kita mampunya satu mangkok sayur, berarti kita sedekahnya kepada tetangga yang lebih dekat. Ibu jamaah rahimahullah. Makanya kalau kita mau bersedekah pun Bu, kita harus betul-betul bersedekah itu begini. Kalau misalnya kita habis panen, adakah yang panen di sini pertanian atau perdagangan atau peternakan? Kalau kita mau mengeluarkan atau menginfakkan harta kita, maka pilih-pilihmu yang bagus-bagus. Ingat kisahnya Qabil dan Habil Bu. Qabil itu sedekah dari hasil pertaniannya menanam jagung, tapi sedekahinnya yang jelek-jelek Bu, yang busuk-busuk. Akhirnya apa sedekahnya tidak diterima. Makanya kalau untuk sedekah, ibu semuanya harus yang bagus-bagus Bu ya. Karena sedekah itu Bu bisa menghilangkan penyakit Bu. Kalau misalkan kita sakit hati terus karena apa? Karena kita punya anak-anak kalau diomongin melawan aja gitu ya. Maka kita selain mendoakan anak kita juga banyakin sedekah Bu ya. Karena sedekah itu akan menghapus kesalahan, akan menghilangkan penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Dan sedekah juga dapat menolak kematian su'ul khotimah Bu. Ibu, pengen panjang umur enggak? Pengen berkah umur